Yo, halo guys. Gimana? Sehat-sehat portofolionya? Ya, sekarang Bitcoin sudah di 84.000 ya per saya rekam video ini ya. Dan daily close juga jelek juga ya ini ya, warna merah. Oke, kita bahas juga sekarang kira-kira seperti apa ya. Jadi waktu beberapa hari yang lalu saya sempat mention bahwa kita itu sedang mengetes atau menunggu gimana caranya biar neckline-nya ini ditembus atau enggak gitu ya, yang dari bentukan double top. Dan ternyata neckline-nya ditembus dari double top ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai teori ya, double top itu seperti yang saya bilang, kita akan turun sebesar jarak dari titik atas ke titik bawah neckline-nya ini atau sebesar kenaikan pada saat sebelum dia membentuk double top. Jadi kalau kita coba kira-kira ya, sekarang naiknya atau turunnya sampai mana? Sorry, turunnya sampai mana? Kita coba ukur dari sini sampai ke sini ya kurang lebih kan segini ya. Nah ini sampai bawahnya teorinya, secara teori ya, ini kita mencari ke target 71 ribuan ya sampai sini ya. Ini saya coba eh, tandai dengan garis atau sampai sebesar kenaikan di awal. Kenaikan di awalnya itu dari sini maksudnya. Ini kan naik dari sini 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 lalu reversal ya. Berarti sampai sini di sini. Nah, berarti kita coba tandain aja ya. Berarti support atau area yang bisa kita jadikan untuk Serok next time untuk Bitcoin secara teori dari double top dulu ya. Kita belum mempertimbangkan faktor lain. Menggunakan teori double top itu adalah area antara 68 sampai 71. Kita anggap aja 70.000 ya. Saya akan coba gambar kotak untuk nandain di sini ya. Nah, ini kita coba sekitaran sini ya. Nah, berarti di sini kita mungkin bisa bilang apa ya? Support atau kita tandain dulu aja lah ya. Pokoknya ini by teori adalah target target double top ya. Oke. Jadi entah kalian mau nge-short sampai sini, entah kalian mau nunggu dip di sini itu terserah kalian. Cuman kalau udah main double top ini ada biasanya ada retest dulu idealnya ya, yang mana kita nggak tahu kejadian atau enggak, biasanya gini dulu ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau secara teori, tapi kan nggak selalu kejadian juga ya. Itu kita cukup antisipasi aja. Maksudnya untuk seperti ini adalah kalau misalkan kita mau nge-short dari sekarang, pastikan cukup untuk mengakomodasi pergerakan sampai sini gitu seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak leverage-nya, jangan terlalu besar posisinya. Jadi kalau kena sini atau kegocek dikit nggak kena mental gitu. Tapi di sini ada juga ini ya, ada area yang bisa jadi support juga nih di sini nih. Ini entah nih kalau nggak salah namanya fair value gap ya. Jadi antara saat ada tiga candle impulsif, dua tengah-tengahnya itu biasanya jadi support juga. Nah kita coba tandain dulu juga di sini potensi. Nanti kalau misalkan terbentuk candle bullish di situ, ya bisa kita coba masuk juga gitu. Nah ini seperti ini, gini, tandain dulu aja. Nah ini panahnya saya hilangin dulu ya biar lebih enak. Nah seperti ini. Nah, jadi kita udah tahu kira-kira mappingnya mau kemana. Kita bisa tunggu area sini atau tunggu area sini. Seperti itu. Nah, kita coba menggunakan indikator ya. Ini kita menggunakan moving average untuk mengetahui kira-kira posisi kita di mana. EMA 21, udah ini nggak usah diomongin, ini udah scam. Kita coba ke EMA 50 dan 200 kayak gimana. 50 dulu, juga udah di bawah. Kita coba di EMA 200 ya. 200. Nah, sekarang ini sedang mengetes, kita nggak tahu nih bisa jebol atau enggak, karena kalau udah jebol biasanya ya kita cut dan tunggu sampai dia di atas EMA 200 lagi. Gitu. Nah, ini sudah lumayan tidak bagus. Kita coba kombinasikan dengan EMA 50 ya. Jadi kita coba lihat apakah ada dead cross gitu ya. Itu kayaknya orang sering banget menggunakan istilah dead cross dan segala macam ya. Kita coba lihat. Nah, ini saya ganti warna biar warna kuning biar kelihatan bedanya. Untuk sekarang masih belum ada dead cross ya. Jadi ini masih sekedar uh, ya ini koreksi yang dalam gitu aja lah. Kita gampangnya ngomongnya seperti itu. Oke, lalu menggunakan metode lainnya, kita coba menggunakan Fibonacci retracement dan volume profile ya. Untuk Fibonacci saya menggunakan mengasumsikan bahwa impulsnya itu mulai dari sini. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham, Fibonacci itu cara
caranya yang saya pakai adalah gini ya. Jadi kita cari gini, gini, gini. Nah, dari sini sampai sini itu pertama kali naik. Dari sini itu biasanya di ya angka-angka Fibonacci ada 0,615, 0,618, 0,786. Nanti targetnya kalau dari sini udah valid, kita mengejar kenaikan sampai sampai high terakhirnya dulu, baru nanti ke angka Fibonacci berikutnya. Gitu ya untuk Fibonacci. Nah, kita coba saya mengasumsikan bahwa angka Fibonacci-nya itu kenaikannya mulai dari sini ya. Dari sini dan pucuknya di sini gitu ya. Jadi kita mencari pembentukan seperti ini nih. Set, set, set. Nah, di sini angka Fibonacci-nya di mana itu kita coba cari ya. Oke, saya hilangin dulu coret-coretannya. Kita coba ke Fibonacci retracement. Mulai dari sini ya. Pertama kali naik saya anggap dari sini sampai ke pucuk atasnya di sini. Nah, angka-angka Fibonacci ya kurang lebih sekitaran sini. Di 0,618-nya atau istilahnya ada yang orang suka bilang namanya golden pocket, yaitu antara 0,5 dan 0,618 itu kurang lebih sekitaran sini. So, kita bisa asumsikan memang dekat-dekat sini koreksinya selesai. Kalau valid. Jadi plannya adalah kita tunggu ada sinyal bullish dulu di angka Fibonacci itu baru kita masuk. Jadi jangan begitu sampai situ langsung masuk itu kurang tepat ya. Dan kalau angka Fibonacci biasanya saya menggunakan tiga ya. Jadi pertama 0,5 dan 0,618 itu saya jadiin satu area. Kalau itu masih nggak kuat, ya, yang paling jadi andalan saya di 0,786. Jadi target-targetnya masih ada di situ. Seperti itu ya. Oke. Lalu ya kita lihat aja nanti gimana ya. Kalau misalkan dari sini udah benar target double top ini, misalkan ini ceritanya dulu ya. Kita berandai-andai ada sinyal bullish di sini ya. Kita bilang ada sinyal bullish di sini. Maka berarti targetnya pertama kita ke 382, habis 382 lalu ke 0. Kalau misalkan masih bullish juga kita ke maksimal minus 0,618 di 150, 147 ribu ya. Oke, di sini untuk sekarang kita masih belum bisa ngomong apa-apa. Oke, itu menggunakan Fibonacci ya. Berarti area-area sini masih sama ya kurang lebih ya. Jadi ini saya menamanya confluence ya. Jadi confluence itu adalah kita melakukan analisa dengan beberapa metode yang berbeda, tapi hasilnya mirip atau sama. Itu namanya confluence. Di sini menggunakan chart pattern dan menggunakan Fibonacci ini kurang lebih mirip-mirip. Jadi ada confluence di sini. Kita coba menggunakan analisa volume ya sekarang ya. Saya menggunakan profil volume terjangkar. Jadi caranya itu adalah saya menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah masuk dari sini. Dari sini itu impulsnya dan saya cari area yang volumenya paling banyak itu udah di breakout atau di breakdown atau belum. Nah, di sini dia sudah breakdown dari value point of controlnya. Jadi paling banyak apa namanya? Paling banyak volume itu di area merah ini dan biasanya kalau udah kayak gini ya si value area low atau area yang warna biru ini akan menjadi supportnya dan pas juga di target double top 67 ribuan. So kita harus coba untuk siap-siap sampai sana. Ya ini nggak menutup kemungkinan naik turun segala macam masih ada ya. Tapi kita mencoba targetnya atau misalkan area yang kita layak untuk kita coba entry atau kita pantau ya minimal ya di sini. Nah ini dari sini berarti kita tandain aja si value areanya ini, oke, terus kita drop, kita hapus. Sekarang saya mau coba dari sini, dari pertama kali turun. Nah, ini juga sama. Jadi kalau yang ini kita nunggu nanti sampai warna merahnya pindah ke bawah. Itu saat kita entry nanti di situ. Sekarang warna merahnya masih di atas, ya udah nggak usah diapa-apain. Itu tandanya kalau warna merahnya pindah ke bawah itu udah banyak volume di sana. Jadi bisa jadi menjadi sinyal bullish gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih besar. Ada sedikit retrospek nggak? Kira-kira di time frame 1 minggu gimana? 1 minggu jelek, udah saya nggak mau bilang. Kita ada 1 bulan ya. Kita masih ada waktu 2 hari lagi sebelum penutupan bulanan. Candlenya udah bearish engulfing. Nah, masih ada 2 hari lagi. Kita bisa berharap dia naik atau seperti apa. Tapi kalau misalkan close-nya kayak gini ya, saya rasa ini waktu yang tepat untuk exit dulu dari kripto ya. Entah itu dia akan mengetes candle besarnya ini atau sampai bawah atau seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas candle bulanan merah itu biasanya bukan pertanda yang bagus gitu. Oke, jadi strateginya gimana? Strateginya mungkin buat saya eh, untuk mencari posisi pembelian atau long, terutama di time frame kecil.
intraday itu saya akan menggunakan posisi yang jauh lebih kecil daripada biasanya. Tapi dan kalau misalkan ada kesempatan untuk nge-short, saya akan nge-short. Seperti itu kalau saya sih. Kita coba lihat sekarang di time frame 4 jam ya. 4 jam. Nah, di sini juga masih ada belum ada tanda-tanda kenaikan yang signifikan banget ya. Ini baru ada doji ya. Mungkin ini akan naik mungkin sampai minimal sampai sini ya. Target apa namanya? Lower high-nya karena ini kan trennya masih turun. Jadi kalau di time frame 4 jam kita bisa lihat ini ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sehingga kalau misalkan kita berasumsi bahwa tren akan terus berlanjut, ini gini, 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 maka high selanjutnya atau kenaikan selanjutnya nggak lebih tinggi daripada high yang ini 90 ribuan itu. Sorry, 89 ribu sekian. Jadi mungkin seperti ini, gini. Kecuali kalau misalkan ada breakout dari sini, berarti itu bisa jadi malah naik. Nanti kayak gini. So, untuk sekarang kita asumsikan bahwa ini akan membentuk lower high dulu karena trennya masih turun. Kecuali kalau tiba-tiba dia ngebentuk higher high, berarti baru biasanya nanti kita ubah ya, gitu ya. Oke, jadi strateginya seperti itu. Silahkan di adjust untuk strategi kalian. Ini outlook untuk Bitcoinnya seperti itu ya. Sementara dalam bigger picture saya masih melihat kita coba lihat dulu di time frame 1 harinya. Untuk bigger picture saya menunggu antara area 80 ribuan ini dan atau maksimum pain-nya ya di 66 ribuan gitu seperti itu. Untuk sekarang kita masih lebih kepada wait and see. Kalau ada kesempatan short ya short di intraday time frame. Oke. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa jaga resiko kalian ya.